Selamat sore pemirsa, selamat sore Nusantara. Kali ini Kang Tiwi berada di Kebon Rojo, Jombang. Ini hari Selasa Wage, 29 Oktober 2024. Bukti kalau ini memang di Taman Kebon Rojo. Ini pemirsa tahu. Jadi ini tulisan gede ini, apa namanya ini? Mosaik ya. Kebon, nah rojonya itu yang di sana itu. Ikut saya pemirsa. Kita perlahan-lahan karena suasana sudah diniati nyantai sore ini, bertujuan untuk memberikan wedar atau sedikit arahan kepada pemirsa yang ada di rumah atau yang sedang di perjalanan, bahwa Kang Tiwi Sulu Aji itu belakangan banyak orang tanya, apa sih Sulu Aji? Itu sering tanya gitu. Sulu Aji itu semacam paguyuban atau semacam media seperti koran, ya, medsos itu, atau semacam yayasan, perkumpulan atau apa? Nah, itu banyak. Ini yang rojo, ini doanya rojo tadi, yang itu tadi kebun. Jadi karena ini sekarang menunjukkan jam 4 sore, pemirsa tahu sendiri live saya ini ada orang lagi bermain tenis, latihan tenis lapangan. Jadi pemirsa saya ajak klinong-klinong. Sedikit sebagai gambaran, ketika saya sedang berada di depan kamera ini, kostum yang saya pakai ini adalah lembaga anti narkotika untuk Kabupaten Mojokerto. Ini sedikit Pak Yud barangkali untuk menshot ini logonya. Kemudian di belakang saya ini ada tulisan apa ini. Nah, ini terus sebelah kanan. Nah, LAN, Lembaga Anti Narkotika. Ketuanya untuk Kabupaten Mojokerto namanya Mas Yulianto di Gedung Sari, Kemelagi, Mojokerto. Sedangkan sekjennya, sekretarisnya saya sendiri di Pekupuan, Mojosari, Mojokerto. Jadi walaupun saya sore ini berkostum LAN, Lembaga Anti Narkotika, ini saya tidak dalam rangka mensosialisasi narkotika, enggak. Hanya kebetulan karena campur-campur konten yang ada di Sulu Aji itu campur-campur, sehingga pemirsa akan tahu sendiri mengenai warna-warni yang selama ini sudah pernah ditayangkan oleh Sulu Aji. Kapan hari itu debat publik, cabuk jawabub Kediri, kapan hari itu. Terus wayang kulit. Nah, pemirsa yang harus tahu itu apa? Yang harus tahu pemirsa itu adalah TV Pro itu kerjasama dengan Sulu Aji karena kedua insan ini sama-sama menggeluti bidang multimedia. Karena sama-sama menggeluti multimedia, orang Jawa bilang tunggu boleh tutup. Nah, itu tunggu boleh tutup, sehingga crop. Apa yang kami maksud ingin mengapresiasi mengenai kebudayaan Nusantara ini, wal khusus di Mojokerto, kami itu ingin berkiprah. Sampai-sampai kapan hari waktu saya diskusi itu, ketika ada teman bertanya, wow, no, ada yang bilang saya kan Kartiwo, karena nama Kartiwi itu kan cewek. Jadi untuk keakraban teman-teman saya, manggil saya Kartiwo. Loh, wo, Sulu Aji itu saat temennya, mbok fokus nih, apa sih wo? Ini, sambil nyantai duduk. Terus saya bilang, loh, Sulu Aji itu kan namanya media. Jadi untuk payung hukum, itu saya sudah direstui oleh Pak Makroji sama Mas Tawi, karena di situ ada 3 komisaris, komisaris utama, komisaris anggota biasa, yaitu Pak Hartono. Mungkin saat ini Pak Hartono itu fraksi PDIP di Kabupaten Mojokerto, kalau nggak salah wakil ketua DPRD, kalau nggak salah sekarang, tahu saya gitu. Terus Pak Makroji sama Mas Tawi itu komisarisnya PT Media Mojopahit Pos.
Nah, di dalam Kumham itu nama saya sendiri itu tercantum sebagai direksi atau direktur. Dari situlah saya mikir untuk lebih langkah praktis, simple, tidak perlu ngurus lagi untuk urusan Menkumham RI, cukup payung hukum dari Sulu Aji Nusantara dengan cara komisaris dan direksi tadi mengadakan rapat musyawarah, terjadilah berita acara pembentukan Sulu Aji Nusantara sebagai media untuk jasa pemberitaan dan media EO, event organizer, dan media cyber. Karena apa? Karena klasifikasi baku usaha lapangan itu ada aturan terakhir itu harus lebih spesifik. Tidak boleh yang namanya CV atau PT itu bergerak macam-macam, itu tidak boleh. Jadi harus terspesifikasi, lebih mengkerucut. You punya keterampilan ini, usaha bidang gerak apa, silakan berkiprah. Nah itu. Jadi gitu pemirsa, pemerintah itu sebenarnya sudah tidak kurang-kurang memikirkan nasib rakyatnya, baik secara lewat kelembagaan maupun perorangan. Kembali ke Sulu Aji ini tadi pemirsa. Jadi sejauh yang pemirsa tahu, Sulu Aji itu kan apapun yang dilihat menjadi konten. Pernah Sulu Aji bertandang ke rumahnya Pak Ribut yang pemahat patung itu, ada konten di sana. Sulu Aji waktu itu ke kolam Segaran, temanya kolam Segaran. Sulu Aji waktu itu ke kantornya Wabub, juga ke kantor Wabub di Kenanten itu, pernah itu. Terus sampai-sampai Sulu Aji dicurigai ada kandungan muatan politis katanya. Jadi saking warna-warni dan campur-campurnya isi konten Sulu Aji, orang itu menafsirkan macam-macam. Ya mereka juga nggak salah gitu. Sulu Aji hanya menampung. Akhirnya saya sore ini terpikir mengenai aspirasi yang banyak masuk ke WA saya. Terus ya wis, untuk sore ini ayo Pak Yud, TV Pro sama Sulu Aji nanti berkolaborasi bikin website tersendiri, namanya website www.tvpro.suluaji.com. Nah, itu agenda yang sudah kami diskusikan dan kami sepakati. Tidak lama lagi website itu akan terbit dan berizin pemirsa. Dan ada pajak untuk negara, ada, jangan lupa. Kita tetap warga taat pajak. Sekali lagi pemirsa, hari ini Selasa Wage, tanggal 29 Oktober 2024, bertempat di Kebun Rojo ini. Tadi sampai jalan sana keliling, akhirnya deprok di sini. Kok yang dilalah belakang saya ini pohon beringin. Pohon beringin tempat angker. Tapi ngapain Kang Tibi kok berani? Gitu. Kok berani di tempat angker? Karena masih siang. Jawabannya gitu. Karena masih siang jadi berani gitu. Buktinya tadi masih banyak orang berlalu lalang, ada orang tenis, ada anak-anak sama ibunya tadi bermain-main gitu. Jadi Mudoroso versi Sulu Aji hari ini begitu pemirsa. Mulai dari seragamnya saja yang dipakai tadi pakai LAN ya, nyebut nama Ketua LAN Mojokerto Mas Yuli ya. Terus payung hukumnya Sulu Aji, jenis kiprahnya macam-macam, semuanya tetap diwadahi oleh Sulu Aji. Dan satu lagi, agar pemirsa di rumah itu akhirnya semakin hari ketika klik baik di YouTube, Short, TikTok mengenai Sulu Aji, agar tidak bingung lagi mengenai segmentasi yang diraih. Ini bahasa guyonannya, bahasa candaan tapi tarik kenong. Apa itu? Yang saya maksud teman saya tadi loh. Sulu Aji itu apa sih? Terus saya hanya bilang, bro, lek partai itu kendaraan politik, lek kendaraan budaya namanya apa? Mikir dia akhirnya, iya Pak Tiwi yo gitu. Nah iya, lek partai itu disebut kendaraan politik, lek kendaraan budaya namanya apa? Mikir, dari mikir itulah teman saya tadi akhirnya memahami.
tapi iso akhirnya Pak Tiwi lek nggih analogi begitu. Ya kendaraan budaya kan, entah disebut paseban, perkumpulan, paguyuban, komunitas, ya apapun namanya. Yang penting kendaraan budaya itu ada wadah, sehingga kita nggak dicurigai sebagai lembaga yang liar. Insya Allah Suluh Aji pun untuk surat keterangan domisili dari Bu Lurah Pebukuan Mojosari sudah ada juga sejak 4 tahun yang lalu, cuma nggak pernah kita publikasi gitu aja. Hanya belakangan saja teman-teman banyak yang japri saya mengenai legalitas dari Suluh Aji. Jadi itu pemirsa, walaupun ini sifatnya ngudoroso, bisa juga disebut bahasa kerennya selayang panjang. Nah, namun orang-orang yang sampai hari ini masih kepingin dengarkan Kang Tiwi itu ngomong, ya ini wujudnya. Ini pun masih sebagian saja ngudoroso. Nanti kita akan tayang lagi, paling bukan di Kebon Rojo lagi, nanti nggak tahu apakah di pantai, di gunung akan terjadi. Oke, kiranya itu yang dapat kami aturkan kepada pemirsa di rumah. Semoga panjenengan semua tetap dalam kondisi sehat, seger waras, andum selamat. Rahayu.